kehidupan nyata. Penutup. Itulah presentasi desain kaos kami. Semoga kaos ini bisa menjadi kenang-kenangan yang bermakna, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu peduli pada alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa nama proyeknya? Desain membuat kaos skema. Ini model kaos kapan nih? Yang lama apa yang baru? Oke. Ini kaos yang lama atau yang baru? Yang lalu. Yang lalu ya, contohnya. Sekarang belum Ya, ya. sekarang itu bukan? Bukan. Lanjut rancang. Ya. Hari ini kegiatannya mau mendesain atau merancang kaos begitu? Iya. Jelaskan sama Bapak. Apa saja yang akan Anda lakukan hari ini? Bisa? Kami akan membuat desain kaos skema dan akan menggunakannya nanti pada saat ini. Skema. Bisa dijelaskan dari awal proyek kalian apa aja, nak? Dari logo sampai kaos, mungkin Afkar bisa bantu jawab. Dari pembuat logo. Di awal kami membuat logo untuk angkatan kita, lalu setelah itu kami membuat desain untuk kaos skema. Prosesnya gimana? Apakah ada presentasi dan closing slide-nya untuk membuat logo angkatan kemarin? Saat membuat logo angkatan kita ada presentasi, setelah minggu depannya kita memvoting. Nah, buat logonya pakai apa? Desainnya pakai AI atau pakai apa? Kita merancang sendiri. Manual. Manual. Manual, Pak. Terima kasih. Terima kasih, boleh silakan kembali kelompok 2. Ini kelas berapa? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Luas tanahnya berapa ya dari kecil sana itu ya? 3 hektar. 3 hektar. Wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Yunita Arifin selaku Inspektur Investigasi Kemdikdasmen. Yang kami hormati Bapak Dr. Azaki Khairuddin selaku tenaga ahli Mendikdasmen. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Jarwo MPD, Kepala BPMP Kalimantan Timur. Kemudian yang kami hormati Ibunda Wiwi Setiawati MPD, Kepala BGTK, selamat datang. Dan yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda dan yang mewakili dalam hal ini oleh Bapak Ibnu Khotob beserta jajaran manajemen, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya kami ucapkan selamat datang di SD Fastabikul Khairat Samarinda. Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas waktu yang bisa disempatkan oleh Bapak berkunjung ke sekolah kami. Suatu kehormatan bagi kami bisa berbagi kebaikan dari guru-guru kami sebagaimana pesan yang selalu disampaikan oleh pendiri kami bahwa baik itu jangan baik sendiri. Baik, mari berbagi dengan yang lainnya. Seperti
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, nikmat waktu dan keselamatan bisa berkumpul pada siang hari ini. Ini kegiatannya nanti insya Allah santai nggih Bapak. Saya yakin Bapak sudah dari tadi pagi berkunjung, berkegiatan kesana kemari. Maka di sini mungkin yang terakhir, jadi santai sambil Bapak bisa cukup istirahat sebelum kembali ke Jakarta nanti ya Pak ya. Oke. Terbang jam berapa Pak? 5:30. Oke, berarti sampai sebelum terbang bisa di sini ya Pak ya. Amin. Oke. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, mohon izin saya Bunda Supriyati selaku Kepala Sekolah Pastabikul Khairat, biasa dipanggil Bunda Riri. Saya bukan MC Pak ya, hanya memandu saja karena sifatnya santai. Pak Asli, selamat datang kembali, lama tidak berjumpa Bapak. Iya, ya jadi terima kasih Pak sudah membersamai Bapak Menteri bisa ke sekolah kami. Kita buka bersama-sama bincang-bincang kita, ramah tamah kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak berpanjang lebar ya, Pak Joko selaku manajer pengembangan akan memberikan sambutan dan memperkenalkan guru-guru inspirasi Pak yang ditulis Pak Joko di bukunya. Jadi nanti Bapak bisa lihat langsung beliau-beliaunya ada di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini. Pak Suryo Sutomo, Ketua UU Yayasan Pastabikul Khairat Pak. Selanjutnya Pak Asli, terima kasih Pak, dan Pak Suryo Sutomo, terima kasih Pak sudah bersama kita, serta Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, teman-teman guru yang berbahagia. Bapak Ibu, ceritanya begini, hari Senin yang lalu saya ngirim buku ke staf ahli menteri Pak Mariman Pak Mariman, saya kirim buku, di track sama anak saya Selasa malam sudah diterima katanya sedih. Selasa malam sudah diterima. Saya kaget, hari Rabu sudah dibaca Pak Menteri katanya. Dan Pak Menteri mau datang ke Samarinda. Dan kami dikasih tahu di telepon sama Pak Asli, Pak Joko, Pak Menteri mau datang, ceritanya gimana? Ceritanya baca bukunya Pak Joko katanya. Waduh, kaget-kaget gitu. Jadi pastinya apa yang saya tulis benar nggak ini kan gitu kan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa yang saya tulis benar-benar nyata. Saya ingin tunjukkan guru-guru yang ada tokoh-tokoh pembelajaran mendalam. Kemudian Bu Mita, Bu Wina dan Bu Rinda. Nah, saya ceritakan Pak, Bu Fitra dan Bu Mita ini, proyek yang dibuat pada waktu itu adalah mengubah sabun, mengubah minyak jelantah jadi sabun wangi, Pak. Nah, nanti akan dipresentasikan. Nah, kalau membuat minyak jelantah menjadi sabun wangi, mungkin sebagian sekolah sudah melakukan, dan itu pembelajaran biasa. Yang tidak biasa, yang menjadi luar biasa, ketika teman-teman ini nge-share ke teman-temannya yang ada di Green School di Bali ya, kemudian sampai terdengar oleh atase kebudayaan Amerika Serikat Pak, sehingga mereka berkenan datang ke sini dan melihat langsung proses pembelajarannya pada waktu itu gitu. Jadi kita anggap ini satu hal proses pembelajaran yang luar biasa. Kemudian dari Bu Wina,
Bu Ina ini menampilkan melihat anak-anak di kelas dari makanannya, dari ternyata makanan itu bisa mengubah mood anak, ya, utamanya kalau misalkan kebanyakan gula. Kalau gula bisa merusak gigi dan juga bisa membuat mood anak, ya, mood anak tidak bagus. Lalu mereka meneliti setiap makanan yang dibawa anak-anak itu, kandungan gulanya diperiksa sama mereka. Nah, setelah itu mereka presentasikan ke teman-temannya, ke orang tuanya dan ke yang lain-lainnya. Nah, Bu Linda ini mengangkat tema kuda lumping, ya, kuda lumping dari bahan karton bekas, kemudian diolah menjadi kuda lumping. Setelah kuda lumping mereka belajar, anak-anak belajar menari, belajar musik apa segala. Nah, sampai di sini pelajarannya biasa saja. Tapi ketika dizoomkan dengan teman-temannya yang ada di Australia, karena Bu Linda ini juga ikut pertukaran guru Australia, jadi mereka masih terkoneksi dengan pembelajaran yang ada di Australia, gitu ya. Jadi, nah ketika itu mereka konekkan, timbullah komunikasi dengan teman-temannya yang ada di Australia, ya. Jadi dengan demikian inilah yang kita angkat pada waktu itu, ya, dari istri, dari teman-teman dari istri. Saya kira itu dulu, ya. Terima kasih, ya. Ya, baik, silakan dulu dari SMP, mungkin dari SMP semuanya, silakan. Ya. Ya. Dari SMP Bu Penny belah sini, Bu Penny, ya. Nah, Bu Penny dari SMP ini, Pak, temanya diangkat adalah papan inspirasi, ya. Papan inspirasi anak-anak, emosi anak setiap hari, ya, ketika datang mencatat di sticky note gitu, ya. Mas, hari ini Mama terlambat memberikan nganterin sehingga saya terlambat dimarahin guru. Catat semuanya gitu kan di papan inspirasi itu. Kemudian cuaca yang kurang bagus, kemudian agak kehilangan hewan kesayangan, dan tulis misalnya, ya. Lama-lama mereka menulis, mengungkapkan emosinya. Kemudian ibu ini mengubah emosinya menjadi ekspresi dalam sebuah tulisan, ya, sehingga dibantu oleh Bu Rahma. Kemudian apa-apa yang dialami anak-anak itu bisa menjadi tulisan dan akhirnya menjadi buku, Pak. Jadi anak-anak ini sudah bisa membuat buku dan ISBN bukunya, Pak. Jadi Bu Rahma. Kemudian yang tengah ini namanya Bu Elva. Bu Elva ini unik, Pak. Dia ada tema namanya menembak virus, Pak. Menembak virus. Jadi kalau belajar koordinat biasanya X tambah 3Y tambah sekian gitu kan. Nah, mereka membuat bagaimana itu dihubungkan dengan caranya untuk menembak virus, sehingga nanti ketemu koordinatnya berapa, ya. Nah, dari situ kemudian baru dia ajarkan kepada anak-anak bagaimana navigasi pesawat, bagaimana kalau kita membantu SAR, titiknya posisi di mana, baru GPS-nya dianalisa, dimanfaatkan melalui tadi pembelajaran menembak virus tadi, awalnya gitu, ya. Jadi diangkat seperti itu. Kemudian Pak Wahyu ini mengajar bahasa Inggris, ya. Dia galau, biasanya ngajarnya tensis apa segala gitu, ya. Tapi ketika kemudian dia bertanya pada anak-anaknya, bagaimana sih kok ada itu lagu bahasa Inggris bisa populer, ya, gimana caranya supaya bisa menciptakan lagu seperti itu. Lalu anak-anak membuat lagu, dibantu oleh AI, Pak, membuat lagu, kemudian membuat storyboardnya, ya, membuat apa segala, kemudian sampai akhirnya bisa membuat lagu, dan mereka bisa menyanyi, disyuting, kemudian hasilnya bukan diserahkan kepada orang tua, tapi diupload di YouTube yang mereka miliki bersama, sehingga orang-orang bisa menonton, orang tua bisa menonton, dan masyarakat juga bisa
bisa menonton gitu. Jadi ini yang dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian apalagi tuh, ada membuat anak-anak jadi vlogger ya, lihat makanan restoran tuh, kenapa restoran itu begitu ramai, begitu viral. Anak-anak belajar jadi vlogger, melihat langsung ke sana, wawancarai seperti itu. Ya. Akhirnya apa yang dikerjakan itu ditulis, kemudian ada lomba, ya, dapat juara berapa? Dapat juara 2, Pak Asli kemudian alhamdulillah. Terima kasih ya dukungan dari Pak Menteri. Nanti setelah ini kalau Pak Menteri nanti mau tanya-tanya, silakan, kalian harus siap menjawab ya. Nanti aja nanti. SMA sekarang. Ya, SMA ada 2 orangnya ya. Baik, SMA ini ada 2 tema Pak. Satu tema kewirausahaan, satu temanya tentang diferensiasi sebenarnya. Yang kewirausahaan, anak-anak belajar ekonomi biasa, yang berminat dimasukkan ke dalam program inkubator. Kemudian mereka undang para pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur, kebetulan dia juga termasuk anggota Kaltim Entrepreneur ya, diundang. Setelah itu baru mereka membuat proyek-proyeknya untuk usaha sendiri, mulai dari logonya, kemudian apa produk-produk unik yang mereka buat gitu ya. Sampai akhirnya mereka bisa mempunyai produk sendiri dan dijual di media sosial. Bahkan beberapa anak yang sudah bisa membuat pakaian itu ya, untuk busana, untuk pas wisudanya. Setelah itu memilih kuliah di Universitas Malang ya untuk tata busana. Kemarin ada anak yang diterima di Turki Pak, karena mereka ingin punya usaha travel. Sambil saya kuliah, saya ingin jadi guide di sana. Gitu ya. Jadi mereka sudah memikirkan pola hidupnya belajar untuk cita-citanya. Itu yang Bu Amalia ya. Bahkan ada anak yang sudah punya produk udang gala. Udang gala dari Kalimantan Timur itu sudah mulai diekspor kan ke luar negeri. Jadi itu adalah hasil daripada anak-anak kita ini. Nah, kemudian ini Ibu Vini, ini guru BK. Nah, guru BK jadi ada anak yang mengalami bullying di sekolah sebelumnya. Ya, sekolah sebelumnya ada trauma sehingga anak ini mengalami agak beda lah, sering ketawa sendiri, sering bicara sendiri gitu kan, karena stres. Lalu Bu ini guru BK, kemudian anak ini setiap konsultasi diberi kertas. Ternyata anak ini senang menggambar. Setelah menggambar, punya bakat menggambar, kali guru menggambarnya dilatih menggambar khusus. Ternyata hasil gambarnya banyak, cukup banyak. Nah, bersama dengan Bu Jenny dengan perpustakaan, Bu ini dan anak-anak menceritakan tadi apa sih masalahmu, ceritakan. Akhirnya dibuat buku Pak. Nah ini bukunya udah jadi Pak, bukunya. Jadi buku hasil karya anak-anak dunia Soviet. Tapi ini tidak saya ceritakan dalam buku karena kemarin saya belum dapat izin dari orang tuanya. Ya karena ini kan sensitif karena masalah ABK ya, jadi saya belum ceritakan. Tapi ternyata orang tuanya mengizinkan. Nanti kalau memang bisa saya akan masukkan ke dalam buku saya yang Bu Vini ya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih ya. Ya baik ya. Baik. Saya kira itu Bapak apa yang saya tulis di buku saya, judulnya Strategi Cerdas Dipeni Mengubah Kelas Biasa Menjadi Luar Biasa. Jadi kita menutup ini dengan tagline ya, dengan yel ya. Jadi kalau yelnya itu saya. Jadi kalau saya bilang pembelajaran mendalam, kita jawab pembelajaran revolusioner ya, mengubah pembelajaran biasa jadi luar biasa ya. Kita coba sama-sama ya teman-teman ya. Pembelajaran mendalam, pembelajaran mengubah pembelajaran biasa menjadi luar biasa. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Joko. Demikian tadi Bapak sedikit yang bisa kami berbagi tentang guru-guru inspirasi yang ditulis dalam buku Pak Joko yang naskahnya sudah Bapak baca. Nah selanjutnya ini sedikit saya ingin menjelaskan bahwa proyek Bu Mita dan Bu Fitra tadi itu to welcome you to our presentation. Now, we would like to explain our co-curricular program. Well, in this co-curricular program, we are focusing in, well, can you guess? What are we focusing on? At first, we as a student don't really know what is minyak jelantah because we rarely use our kitchen at school or even at home. But we really love eating tasty food and crunchy food, and we also love fried food. Now, can anyone give me an example of the food that I've just described? And maybe, Minister, maybe you can give me an example? salim dulu sama ibunya, jangan lupa salim. Ambil juga cium tangan ibu. Nah, kapan lagi ketemu Bu Dokter nih ya. Terima kasih Bunda. Udah ambil fotonya? Oh boleh, Bunda boleh ambil foto sama Bapak Pak, monggo Pak Suryo. Posisi satu, dua, sudah di depan berat Pak. baik, posisi satu, dua, tiga. Posisi kasih harmoni sedikit Pak. Satu, dua, tiga, tujuh kebiasaan hebat. Boleh? Tujuh kiri, dan kiri. Wow, from YouTube. Okay. And you? Okay, from YouTube as well. Well, the teacher next to YouTube. Kepada Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau digali dari sekolah kami atau dari guru-guru kami, dari anak-anak kami. Silahkan. Betul, bisa. Nasihat untuk kami-kami di. Saya di mana, di situ apa di sini? Bapak ngerasakan gimana? Mau di depan, ayo kita angkatkan kursinya. Ayo Mas, angkatkan kursi Pak Nas. Bapak biar di depan. Iya. Ya. Ya itu aja yang pinggir. Kalau kursi harus 5 tahun duduknya. Boleh Pak. Baik, terima kasih. Nggih, monggo Bapak. Karena memang ini konsepnya kan bincang-bincang ya Pak. Nah, jadi kami juga ingin mendapat pencerahan langsung dari Bapak. Kebetulan ini bisa mampir sowan ke sekolah kami gitu.
Pertama ini tentang yang sedang digalak-galakkan tentang pembelajaran mendalam. Alhamdulillah sekolah kami kemarin sasaran Pak. Jadi untuk pelatihan pembelajaran mendalam kepala sekolah saya sudah. Jadi kemarin pekan lalu tanggal 23 itu sudah masuk OJT 1 Pak. Jadi nanti Oktober OJT 2, November OJT 3, kemudian nanti masuk IN 2. Gurunya 2, kepala sekolahnya 1. Gitu. Jadi kemarin BGTK Kalimantan Timur Bunda Wiwi yang komandani Pak untuk pelaksanaannya. Begitu. Ibu bayar pelatihan bayar? Dari BOSP Pak, sesuai juknisnya. Dari pos ya? Nggih. Ya, jadi bukan keluar uang kan? Oh tidak Pak. Soalnya ada yang bilang di media sosial itu sudah pelatihan suruh bayar, kementeriannya jualan. Ya kan, memang kalau di BOSP kan ada juknis memang untuk pengembangan kompetensi guru ya Pak ya. Nah ini pas ada program itu, jadi selain pembelajaran mendalam kemarin juga coding. Jadi lebih dulu pelaksanaannya coding kemarin, cuman memang penyelenggaranya beda ya Pak asli ya. Karena memang butuh keahlian khusus gitu ya untuk coding, seperti itu Pak. Ya baik. Jadi yang pertama saya menyampaikan terima kasih kesempatan bisa bersilaturahim ke sekolah Fastabiqul Khairat. Ini namanya ada di Quran. Walikul wijhatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ada 2 kali fastabiqul khairat disebutkan di dalam Al-Quran. Ini dulu inspirasinya begitu kira-kira ini. Dan kalau saya mengurai maknanya menurut saya, di Fastabiqul Khairat itu kan artinya berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena khair itu punya bentuk superlatif, punya bentuk isim tafdil yang artinya terbaik. Kuntum khairu ummah, artinya kamu adalah umat yang terbaik. Nah, dalam Fastabiqul Khairat itu ada 4 prinsip. Pertama, supaya kita menjadi yang terbaik harus senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu bisa berarti beramal soleh. Yang kedua harus banyak berbuat baik, harus aktsaru amala, harus baiknya banyak. Yang ketiga banyak tetapi harus excellent, namanya ahsanu amala. Nah, tapi jangan lupa yang keempat itu istabaqo. Istabaqo itu artinya mendahului. Nah, sehingga kalau ini kita gabung maka kita itu harus menjadi pelopor dalam melakukan pembaharuan. Pelopor dalam melakukan inovasi yang dengan itu kita bisa menjadi the leading, menjadi yang memimpin. Nah, karena itu maka semangat ini menurut saya penting kita bangun bersama-sama agar kita ini punya keunggulan. Tapi keunggulan itu dicapai bukan dengan meniadakan kompetitor, tapi melampaui yang sudah ada. Nah, saya izin menggunakan istilah yang sering saya sebut itu dengan contoh bagaimana seorang guru matematika mengajarkan kepada muridnya makna dari dia mengajarkan matematika, tetapi matematika tidak sekedar menyangkut ketika mengajar, termasuk pembelajaran mendalam itu. Tidak sekedar bagaimana kita transfer pengetahuan, tetapi apa makna dari yang dipelajari dan kemudian bagaimana mentransformasikan yang dipelajari. Pembelajaran tadi itu bagus, itu kan project based learning. Tetapi ketika itu hanya berisi bagaimana dia melakukan sesuatu yang konstruksi teorinya tidak dia miliki, itu tercerabut dari akar keilmuan.
dia menjadi mampu menyelesaikan masalah, oke, that's fine, itu bagus. Merubah minyak jelantah menjadi sabun itu bagus. Tetapi apa teori yang mendasari itu? Disinilah sebenarnya dalam pembelajaran mendalam itu tidak sekedar bagaimana bisa membuat sesuatu, tapi teori apa yang membuat dia bisa melaksanakan itu. Sehingga yang dipelajari itu menjadi meaningful, menjadi bermakna, karena teori yang dia pelajari itu bisa dia terapkan untuk memecahkan masalah, tidak sekedar memecahkan masalah yang sifatnya akademik di ruang kelas, tapi memecahkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Tapi what is the theory behind itu seringkali tidak muncul. Akhirnya mohon maaf, dia menjadi teknisi, tidak menjadi ilmuwan. Dalam deep learning dia tetap harus menjadi seorang ilmuwan yang dia bisa memahami teori dan menerapkannya. Karena kita tadi kembali kepada contoh garis tadi, itu dia tahu makna dari perbandingan. Ya kan, kalau kita pakai bahasa Inggris ada 3 itu kan, good, gooder, goodest. Itu kata kawan saya nggak bisa bahasa Inggris, itu dia pusing, jadi dia bukan good, better, best, tapi good, gooder, goodest. Jadi saya tidak tahu filosofinya apa ya, kenapa orang Inggris itu untuk good itu kok dia masuk irregular, jadi good, better, best. Jadi orang untuk menjadi hebat itu tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus berani keluar dari yang lazim. Saya sering menyebut, pinjam istilahnya Twenge itu di buku dia Tragedy of the Common itu. Oh, judul bukunya itu School That Learn. Judul bukunya School That Learn. Dulu matematika mengajarkan segitiga. Ada berapa bentuk segitiga? Mikir kan? Segitiga sama sisi, sama kaki. Matematika loh. Siku-siku. Terus sembarang, kan? Segitiga kok sembarang? Ketika guru mengajarkan mencari ruas segitiga setengah alas kali tinggi, oke, that's fine. Dan dia mengerjakan soal di kelas itu masih transfer. Tetapi ketika dengan setengah alas kali tinggi dia bisa merancang atap rumah yang menjelaskan berbagai macam bentuk segitiga itu baru transformasi. Sehingga bentuknya dari dia mengenal bentuk segitiga itu bisa saja atap rumahnya itu segitiga tidak beraturan. Kenapa begitu? Namanya rumah kocar kacir. Ya kalau rumah itu bentuknya limas begini, kotak-kotak, wajar saja. Tapi begitu ada rumah yang atapnya itu kocar kacir, itu namanya kritis. Nah, ini waktu pelatih mesti nggak diajarkan begitu kan? Saya nggak yakin yang ngajar ibu itu bisa seperti saya. Berarti perlu kelas khusus dengan bapak. Ya Bu Wiwi, pesan ya Bu Wiwi. Nanti Indu. Pasti tidak begitu kan? Pasti tidak begitu. Induan nanti bapak. Waduh, ada hak ciptanya. Jadi bagaimana kemudian dia kita dorong untuk dalam proses itu terlibat. Dia ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis makhluk mamalia. Mamalia bukan mamanya Lia, bukan ya? Mamalia disambung Pak Joko ya. Itu dia tidak mulai dari menyebutkan nama-namanya, tapi mungkin membuat ilustrasi. Pernahkah kalian pergi ke laut? Kemudian muridnya menjawab, karena orang Kalimantan ya, pernah dong gitu kan. Kalau anak Kalimantan tanyanya pergi dengan berbagai sains. Misalnya manusia itu diperintahkan menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Itu ilmu apa itu? Manusia sekarang dan manusia sebelum kita itu ilmu apa?
Apa Bu? Sejarah. Selain sejarah ilmu apa lagi? Cerdas. Ibu guru apa? PAI cerdas juga. Padahal tidak jadi mahasiswa saya ya. Anda ya Bu ya. Nah, sudah diajak kita berpikir mengenai kehidupan manusia. Ya tidak hanya manusia, kita manusia yang dulu juga sudah. Supaya apa? Ma'alakum tatakun. Kalau kamu sudah sadar itu, kamu jadi orang bertakwa. Tapi kemudian belajar lagi. Allah. Masya Allah. Itu ya. Jarang-jarang loh saya mau membahas begini. Masya Allah. Berkah buat Mas Taufik Khairat ya Pak. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan perguruan atau sekolah Fathul Khairat ini semakin maju dan sesuai dengan semangatnya Pak Suryo. Saya izin menerjemahkan berlomba menjadi yang terbaik. Tidak sekedar berlomba-lomba dalam ibadah, Rebranding ya Pak ya, berarti berlomba menjadi yang terbaik. Dan menjadi yang terbaik bukan mengamputasi ya Ibu. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, ada lagi yang lain? Oh, jempol. Oke, ya. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Oh, 7 ya. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke. Alhamdulillah, tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak Pak tadi Pak, Dia bisa menulis pengalamannya, diapresiasi. Ini satu kebanggaan yang membuat dia terdorong menulis lagi. Makasih Pak. Terima kasih atas waktunya Bunda. Alhamdulillah. Mari guru. Ini 24 jam itu tidak harus seluruhnya kelas, tapi bisa sebagiannya dari dia memiliki pelatihan. Bahkan persyaratan untuk ASN dan yang mendapatkan sertifikasi harus perhatian dalam program. Karena itu maka kami akan fokus untuk pelatihan pembelajaran mendalam bagi semua guru itu nanti berharap kemudian pembelajaran coding dan kecerdasan artificial kemudian mengajarkan mata pelajaran. Bandara kok. Selamat jalan ya. Ya.
Dia tak kirim bentuk apa asli. Kalau ternyata makna buku itu luar biasa. Saya kirim bentuk apa? Terima kasih.